Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Perkenalkan, nama aku Nif NLK, gadis periang, imut, dan cantik sedunia. Wahaha. Terlalu pede ya? Oke, keberadaan aku di sini bukan untuk menyombongkan diri. Walaupun tadi kayak gitu sih, tapi untuk membahas materi tentang jeng 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 novel. Yeay! Apa itu novel? Novel adalah apa ya? Yang udah tahu bisa kasih tahu di kolom komentar, dan yang belum tahu, yuk kita next. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng. Udah? Cus lanjut. Tak perlu berlama-lama, aku bakal kasih tahu apa itu novel sebenarnya. Penasaran? Nyimak. Oke, novel adalah sebuah karangan prosa panjang dan kompleks mengandung susunan cerita kehidupan seseorang dengan orang yang berada di sekitarnya. Novel termasuk dalam kategori sastra. Udah paham kan? Ada juga nih ciri-ciri novel. Yang pertama, cerita biasanya dibuat berdasarkan kehidupan sehari-hari. Bisa juga kehidupan pribadi sang pengarang. Yang kedua, cerita mendeskripsikan atau menjelaskan tokoh secara detail juga latarnya. Misalnya, ada sebuah tokoh itu bernama Ana. Dia itu punya rambut kayak gimana, terus rumahnya itu tinggalnya di mana. Jadi menjelaskan si tokoh itu secara detail gitu. Yang ketiga, ditulis menggunakan kata-kata yang mudah dipahami pembaca. Yang keempat, menceritakan beberapa kejadian atau peristiwa. Yang kelima, terdiri dari 400 halaman atau lebih dari 35.000 kata. Wow. Yang keenam, durasi membacanya cukup lama. Bisa dari pagi, siang, pagi lagi, malam lagi. Udah paham kan ciri-cirinya? Next ke struktur novel. Yang pertama, abstrak. Abstrak menjelaskan ringkasan isi cerita yang ada pada novel. Biasanya berada di awal cerita. Yang kedua, orientasi. Orientasi yaitu penokohan dan perwatakan karakter pada novel, serta latar belakang terjadinya awal cerita pada novel. Misalnya, tokoh utamanya itu siapa, dan dia tinggal di mana, hal apa saja yang biasa ia lakukan, atau rutinitasnya, itu terjadi di sini. Yang ketiga, komplikasi, yaitu setiap peristiwa yang terjadi karena adanya sebab akibat atau awal terjadinya sebuah tragedi. Misalnya kan tadi ada si Ana. Nah, si Ana itu suka nonton film horor yang menyebabkan dia itu bangun kesiangan. Kalau bangun kesiangan buat sekolah, nah jadi dia tuh telat ke sekolah. Itu awal komplikasi kenapa dia tuh bisa telat gitu. Yang keempat, evaluasi, yaitu titik puncak suatu masalah atau mulai memasuki inti cerita yang ada di dalam novel tersebut. Misalnya kan tadi si Ana tuh terlambat, dia pun dimarahi sama guru, dihukum, dan akhirnya diejek sama teman-temannya. Itu bisa dibilang puncak atau mungkin dalam permasalahan. Yang kelima, resolusi, yaitu bagian dimunculkannya solusi dari masalah yang dihadapi oleh tokoh dalam novel atau penyelesaian masalah. Nah, karena si Ana itu gak jera-jera, suka terlambat terus, dia pun akhirnya mencari solusi kenapa dia tuh bisa bangun siang dan terlambat. Bahwa dia terlambat tuh gara-gara nonton film horor. Nah, di situ dia juga akhirnya gak nonton film horor lagi, gak tidur malam lagi. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, koda,
yaitu ending atau akhiran dalam cerita tersebut atau penutup. Karena si Ana gak nonton film horor lagi, dia pun akhirnya bisa bangun pagi-pagi. Dia juga nggak terlambat dan teman-temannya gak ngejek dia lagi. Itu kan akhir bahagia gitu, ending. Nah, udah ngerti kan strukturnya? Lanjut ke unsur. Unsur novel terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, unsur intrinsik. Yang pertama, tema, yaitu garis besar atau pokok permasalahan. Misalnya tadi itu si Ana menceritakan dari awal sampai akhir, garis besarnya itu adalah dia terlambat sekolah. Yang kedua, penokohan, yaitu pemberian watak atau karakter pada sebuah cerita. Nah, tadi kan udah tahu tuh wataknya. Si Ana itu suka nonton film horor, gak jera-jera walaupun dia dihukum, diejek gitu kan. Nah, yang ketiga, alur adalah rangkaian peristiwa membuka jalannya cerita. Alur ini ada dua. Yang pertama, alur maju. Alur maju adalah urutan kronologis menuju alur cerita. Seperti tadi, si Ana misalnya dari bayi umur 5 tahun terus ke umur 10 tahun, ke umur 18 tahun baru ending. Jadi alur maju itu berurutan sama waktu, pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Yang kedua nih alur mundur. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang terjadi karena ada kaitannya dengan peristiwa yang sedang berlangsung. Alur mundur ini dimulainya dari umur 18 tahun dulu. Terus nanti dia tuh mengingat di umur 5 tahun, umur 10 tahun. Nah, itu alur mundur. Jadi nggak sesuai sama waktu, tapi seperti kayak teleportasi gitu, guys. Yang keempat, latar atau setting. Latar yaitu waktu, tempat, dan suasana. Seperti tadi, si Ana itu dia itu kan tadi waktunya malam sama pagi. Terus tempatnya itu di sekolah sama di rumahnya. Suasananya tadi gimana gitu, suasana nyebelin gitu, nyenengin. Kalau tadi si Ana itu ada di pasar, berarti suasananya ramai. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah penempatan sang penulis dalam melihat berbagai macam peristiwa dalam cerita. Sudut pandang ini ada dua. Yang pertama, orang pertama, yaitu penulis menceritakan kejadian pada dirinya sendiri. Misalnya, aku bangun dari tidurku dan cepat bergegas pergi ke sekolah. Kakiku melangkah cepat tatkala jam sudah menunjukkan pukul 7.30. Namun sudah terlambat, gerbang di hadapanku tertutup rapat. Itu menceritakan tentang dirinya sendiri gitu, gimana situasi dia di tempat itu. Dan yang kedua ini yaitu sudut pandang orang ketiga, adalah penulisan atau menceritakan kejadian orang lain yang bersangkutan. Misalnya itu aku yang menceritakan tentang si Ana sekarang. Kayak gini, hari ini Ana datang telat ke sekolah. Untuk kesekian kalinya ia melakukan hal itu. Jadi si penulis ini bertindak sebagai pengamat. Dia bukan menceritakan tentang dirinya sendiri, tetapi menceritakan tentang orang lain. Kedua, unsur ekstrinsik. 1. Biografi dan latar belakang penulis, yaitu di mana ia tinggal, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, kisah di balik layar, yaitu harapan dan pengalaman penulis untuk membuat novel ini. Jadi dia tuh bikin novel ini tuh harapannya untuk apa, terus pengalaman si penulis pada saat membuat novel ini gimana gitu. Yang ketiga, nilai yang ada dalam masyarakat, ya seperti nilai moral, nilai pendidikan, dan lain-lain. Nah, udah paham belum unsur-unsur yang ada di novel? Pasti kalian langsung ke TKP buat cek apakah benar bagian itu ada di novel. Nah, buat kalian yang mau baca novel tapi selalu salah pilih novel yang gak sesuai keinginan kalian, kalian harus tahu nih tentang genre. Apa itu genre? Oke. Genre novel adalah macam-macam jenis novel atau ciri khas yang membedakan satu dengan yang lain. Makanya deh, kalian harus tentuin genre apa yang kalian suka, say. Masih bingung memilih genre?
Nih, aku bahas. Yang pertama, genre fiksi. Tidak terjadi di kehidupan nyata atau hanya sebuah khayalan sang pengarang. Misalnya, jamur yang berbuah, apel. Pokoknya khayalan banget lah gitu. Yang kedua, genre non-fiksi. Nah, ini kebalikan dari fiksi tadi. Ada di kehidupan nyata. Kucing bisa terbang kalau dia naik pesawat. Itu kan non-fiksi gitu. Karena dia naik pesawat. Oke. Yang ketiga, romantis adalah novel yang menceritakan tentang kasih sayang atau cinta. Misalnya sepasang pemuda-pemudi dan lain-lain. Pokoknya tahulah kalau yang kayak gitu mah. Yang keempat, novel horor. Jadi ingat cerita si Ana nih. Oke, novel horor adalah novel menyeramkan atau menakutkan. Yang kelima, novel komedi. Itu menceritakan hal-hal yang lucu, yang bikin kalian tertawa terbahak-bahak. Yang keenam, inspiratif, yaitu cerita yang menginspirasi. Yang ketujuh, teen lead, yang menceritakan tentang remaja. Misalnya masa SMA, SMP, ya pokoknya remaja-remaja gitulah. Yang kedelapan, novel song lead, yaitu novel yang menceritakan sebuah lagu. Yang kesembilan, novel chick lit, yaitu menceritakan tentang perempuan muda. Jadi di novel chick lit ini berkisah tentang kehidupan si wanita itu, gimana dia menjalani kehidupannya, susah senangnya untuk meraih kesuksesan atau hal yang lain sebagainya. Yang kesepuluh, novel dewasa adalah novel untuk orang dewasa. Oke, warning, yang novel ini buat kalian yang belum dewasa, gak boleh milih genre ini, termasuk aku. Gimana? Udah tahu mau milih genre apa? Kalian harus tentuin genre kalian dulu. Oke, biar tahu novel yang kalian baca itu enak gitu. Oke, sekian dari aku, Nif NLK. Kurang lebihnya mohon maaf. Nama, Nur Indah Fitria, kelas 12 MIPA 3. Telah menyelesaikan tugas, laporan selesai. Oh ya, buat kalian yang masih bingung mau nonton genre apa, atau mungkin mau beli novel dengan judul apa, kalian bisa nih baca novel karangan aku di Wattpad. Ada banyak banget judul-judul dan juga genre yang udah aku tentuin. Ada romantis, misteri, dan juga horor. Mungkin saja kalian suka. Nah, nama pena dari Wattpad aku, Nif NLK. Yuk cek. Jangan lupa subscribe, follow juga akun Wattpad aku. Nah, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.